Do you feel the vibe? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru penggerak. Video ini merupakan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif, mewujudkan budaya positif di sekolah. Saya Purwanti Nurmawati, calon guru penggerak Angkatan 9, Sekolah Dasar Negeri Tajur Halang, Kabupaten Tasikmalaya. Dengan fasilitator Ibu Sri Hendrayani dan pengajar praktik Ibu Eis Pupu. Aksi nyata budaya positif, diseminasi budaya positif dan keyakinan kelas. Latar belakang, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Suasana atau budaya yang berkembang di sekolah secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia atau nilai-nilai yang sekolah anut dan yakini selama ini. Untuk itulah, menciptakan lingkungan yang positif agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus dijalani karena merupakan tanggung jawab seorang guru dan seorang pemimpin pembelajaran. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses dan belajar, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Oleh sebab itu, guru harus menciptakan suatu lingkungan yang positif dan berpihak pada murid. Adapun hal yang dapat dilakukan yaitu dengan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas atau sekolah. Semua pihak yang terkait harus menerapkan keyakinan tersebut agar menjadi sebuah budaya positif di sekolah tersebut. Rencana aksi nyata, melakukan sosialisasi tentang budaya positif, menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, memfasilitasi murid untuk membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di dinding kelas, meminta murid untuk menulis keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama agar selalu mudah diingat, melaksanakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dengan konsisten dan membuat dokumentasi. Tujuan, mewujudkan budaya positif dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, membangun motivasi internal atau intrinsik murid dalam pembelajaran, dan mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Tolak ukur, terciptanya suasana atau lingkungan positif, murid terlibat secara aktif dalam membuat keyakinan kelas, terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan, terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Guru dan murid dapat menerapkan budaya positif secara konsisten, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Hasil aksi nyata, kegiatan membentuk keyakinan kelas dengan murid di dalam kelas yang menjadi landasan murid dalam bertindak yang akan membuat jiwa sosial murid berkembang dan bertanggung jawab, serta membentuk karakter yang kuat. Rencana tindak lanjut, pada setiap awal tahun ajaran baru saya akan membuat kesepakatan kelas sebelum memulai pembelajaran di dalam kelas dan akan memposisikan diri sebagai manajer dalam 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh guru atau pendidik. Dokumen aksi nyata sebagai berikut. Dokumentasi aksi nyata sebagai budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan diseminasi tentang budaya positif ini. Fasilitatornya yaitu Ibu Sri Handayani dan pengajar praktik Ibu Tujuan pendidikan adalah mengajar dewasa menuntun segala berat anak agar mereka dapat mencapai
Dua, pembagian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. 7, guru. 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sangat setuju. Kenapa? Sebenarnya untuk perubahan hal ini, pemberian hukuman kepada anak itu untuk mendisiplinkan itu tidak boleh dilaksanakan ya. Justru dengan adanya disiplin positif itu lebih mengarahkan anak supaya tidak mendapatkan hukuman. Nanti akan terbahas itu ada keyakinan kelas supaya anak itu mendapatkan disiplin yang positif. Konsep utama budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan ketiga, restitusi. Perubahan paradigma belajar yaitu membangun budaya positif. Sekolah menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Jadi sekolah itu usahakan diciptakan lingkungan yang nyaman sehingga murid itu bisa betah berada di sekolah dan mereka merasa bahagia menikmati suasana belajar di sekolah. Ya, ada perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid itu tidak diperbolehkan ya, karena seseorang itu tidak akan bisa mengatur orang lain kecuali mereka akan mengatur dirinya sendiri. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kemudian disiplin positif. Disiplin itu membuat orang untuk menggali potensinya. Disiplin itu berasal dari kata artinya belajar. Disiplin positif yang dilakukan di Sri Tanjung Karang diantaranya adalah membersih lingkungan, ya, pagi-pagi membersihkan lingkungan, kemudian membuang sampah pada tempatnya dan menyimpan sepatu di rak sepatu. Nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh individu. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Manusia itu adalah makhluk Allah yang tentunya memiliki kebutuhan dasar. Ya, untuk mendapatkan keseimbangannya, maka kebutuhan dasar manusia seperti bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa berterima kasih, sayang diterima, kebebasan dan kesenangan itu harus tercapai semuanya. Jadi kalau ada yang salah satunya tidak terpenuhi, maka akan melakukan penyimpangan. Teori motivasi hukuman dan restitusi terdiri dari untuk menghindari ketidaknyamanan manusia, itu dorongan manusia untuk melakukan perilaku. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Dan keempat adalah untuk hukuman dasar. Hukuman atau konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan sehingga akan membuat anak merasa tersakiti. Jadi oleh sebab itu kita tidak boleh menerapkan hukuman di sekolah. Nah, kemudian bersifat memaksa dan mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, kemudian anak berusaha menyembunyikan kesalahannya, malah. Berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu adalah anak akan menghargai disiplin, kemudian ada mendorong anak untuk mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang lebih baik, kemudian anak untuk belajar untuk memenuhi peraturan. Kemudian restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, Restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dan tentunya lebih baik. Proses restitusi ini memerlukan proses kolaboratif antara guru dengan murid. Artinya guru membantu murid untuk mencari solusi masalah sendiri dan membantu murid untuk bisa berpikir sehingga mendapatkan solusi atas permasalahannya. Di dalam restitusi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau,
dan yang kelima manajer. Sebagai penghukum, guru yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam. Jadi ketika murid melanggar, maka guru akan memberikan hukuman baik fisik maupun verbal. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan bersuara lembut. Namun, guru akan menciptakan suasana yang tidak nyaman bagi murid, sehingga murid akan merasa bersalah atau rendah diri. Ketiga, posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan membuat murid nyaman, namun akan berusaha mengontrol murid dengan persuasi atau bujukan. Sebagai pemantau, guru akan menindaklanjuti pelanggaran murid dengan menerapkan stimulus respon dan memberikan konsekuensi yang sesuai. Kemudian, sebagai manajer, dalam posisi ini, guru akan berdiskusi dengan murid, mempersilahkan mereka mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar 6. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Menurut Gossen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi, kita harus berusaha untuk menumbuhkan motivasi intrinsik kepada murid sehingga mereka mampu melaksanakan budaya positif sesuai dengan kesadarannya masing-masing. Dalam pembentukan keyakinan kelas, perlu diperhatikan hal sebagai berikut. Keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak supaya mudah dipahami dan diingat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah tersebut. Semua warga sekolah ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dalam proses kegiatannya, saya sudah membuat kesepakatan kelas dengan murid-murid dari mulai kelas 1 sampai kelas 5 sehingga terbentuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang ada dan ditempelkan di dinding kelas masing-masing. Diharapkan adanya kolaborasi dengan Bapak dan Ibu guru, wali kelasnya supaya keyakinan kelas itu bisa dilaksanakan oleh peserta didik sesuai dengan kesepakatan yang 7. Segitiga restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran, bukan paksaan. Segitiga restitusi memiliki 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak dan Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Kamu berhak merasa begitu. Itulah kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Kalimat-kalimat yang bisa digunakan adalah, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya.
Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Kemudian menanyakan keyakinan. Kalimat yang bisa digunakan adalah, apa nilai yang kamu percaya di kelas atau di sekolah? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas apa yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Hal tersebut dicontohkan dalam pelaksanaan segitiga restitusi dalam memecahkan permasalahan murid, terutama dalam kasusnya Azna, yaitu yang tentang bermain voli dengan temannya, sehingga Azna marah kepada kelompoknya atau timnya Sulis. Pada proses diseminasi budaya positif ini dilakukan tanya jawab. Ibu Elis bertanya tentang program-program yang telah dilaksanakan yang mendukung pada budaya positif dan disiplin positif di SD Negeri Tajur Halang. Program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan yang mendukung budaya positif adalah seperti berbaris sebelum masuk, kemudian melaksanakan sholat duha, melaksanakan sholat duhur berjamaah tetapi bergiliran, melaksanakan gerakan siram tanaman, membiasakan untuk senyum, sapa, dan salam, membiasakan untuk memeriksa kuku sebelum masuk ke kelas. Kemudian disiplin positif yang sudah dilaksanakan diantaranya adalah menyimpan sepatu di rak sepatu, membuang sampah pada tempatnya, dan gerakan bersih lingkungan. Kesimpulan dari diseminasi ini adalah bahwa budaya positif dan disiplin positif harus diupayakan untuk diwujudkan di sekolah, sehingga peserta didik atau murid itu memiliki budaya atau karakter yang baik yang nantinya sebagai bekal untuk kehidupan di masa depannya. Semoga kita semuanya bisa berkolaborasi atau bekerja sama untuk mewujudkan budaya positif, disiplin positif, dan keyakinan kelas yang dapat menumbuhkan karakter yang kuat untuk peserta didik khususnya di SDN Tajur Halang ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto kegiatan diseminasi budaya positif kepada rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa yang sudah dipresentasikan oleh Ibu Purwanti mengenai budaya positif telah memberikan pemahaman kepada saya bahwa budaya positif itu harus dilaksanakan secara konsisten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi pembuatan keyakinan kelas. Pada hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas atau disebut juga keyakinan kelas. Di dalamnya ada kesepakatan antara guru dengan peserta didik, yaitu kalian, untuk menerapkan kedisiplinan di kelas.
bagi yang tidak melaksanakan kesepakatan itu. Tapi bukan berarti konsekuensi itu hukuman sanesnya sanes hukuman. Sudah ya? Foto kegiatan pembuatan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan dibuatnya keyakinan kelas, murid-murid menjadi lebih disiplin dan konsisten untuk melaksanakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, budaya positif adalah disiplin baik yang harus diterapkan dan membiasakan kebiasaan yang sudah ada, kemudian dikembangkan supaya menumbuhkan karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dan pendidik atau guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Guru bergerak Indonesia maju. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.